Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Bella dari Java Global Features. Jadi webinar pemula ini diadakan khusus untuk edukasi para pemula yang mau belajar trading. Nah, hari ini kita bertemu dengan Bapak Palindu, analis dari Java Global Features. Selamat sore, Palindu. Selamat sore, Dela. Gimana kabarnya, Pak? Mantap. Baik. Mantap. Terima kasih. Dan yang sudah hadir, Bapak Ibu semuanya, juga yang baru join, terima kasih sudah hadir. Tema webinar hari ini, teknik scalping yang mudah untuk pemula. Jadi kalau kalian tertarik, pengen tahu tentang trading dengan teknik scalping, atau Sobat Trader di sini scalper nih, dan mau tahu gimana cara dapetin cuan dengan cepat, ikuti webinar hari ini sampai selesai, supaya bisa dapetin tips-tips dari Palindu tentang teknik scalping. Nah, seperti biasa, sebelum mulai aku mau ingetin untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, silakan diganti dulu menggunakan nama asli, karena kalau tidak, akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Palindu. Oke, selamat sore semua Bapak dan Ibu sekalian. Ya, gimana kabar tradingnya ya? Nanti pada saat saya kemukakan mengenai scalping ini ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung untuk menanyakan baik secara langsung ya, ataupun juga mungkin lewat chat ya. Nanti kita akan segera menjawabnya seperti itu ya. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu sekalian ada yang udah tahu scalping? Kira-kira trading scalping itu apaan sih? Gitu. Ada yang udah tahu, Bapak dan Ibu sekalian? Ada? Ya mungkin bisa dijawab nanti di kolom chat atau langsung juga bisa. Ada? Gimana Pak Muhammad? Kira-kira udah tahu scalping nggak Pak? Scalping itu apa gitu? Ini kata Pak John di kolom komentar, trading pendek-pendek, Pak. Trading pendek-pendek ya, kata Pak John ya. Oke, mantep. Iya, Pak. Ya, ya benar itu salah satunya trading pendek-pendek. Nah, biasanya kalau trading pendek-pendek ya, ini yang terkadang banyak dilakukan terutama pemula ya. Terkadang main berdasarkan apa? Yang salah dilakukan berdasarkan apa mainnya? Berdasarkan feeling gitu ya. Jadi ketika ngelihat grafik ya, oh ini kelihatan naik turun. Sepertinya apa ya? Kayaknya nih turun ya. Terus langsung udah deh, karena turun saya sell kayak begitu ya. Atau ini sepertinya naik nih. Jadi kayak pakai feeling kayak begitu ya. Cap cip cup kayak begitu ya. Atau juga ada yang main scalping itu ya, begitu masuk pasar, pop, gitu ya, asal biru sedikit, langsung di cut profit, begitu ya. Tapi begitu harganya apa berbalik loss gitu ya, berbalik misalnya masang posisi buy, tapi ternyata harga turun. Nah,
Biasanya nih pemain yang dibilang scalping main pendek gitu ya, begitu profit langsung untung, langsung ambil profitnya, tapi begitu kondisi rugi, aduh lagi rugi, ntar aja deh, jangan ditutup deh, nanti takut nanti bisa balik kok, kayak begitu ya. Nah, ketika menunggu posisinya mau balik atau enggak gitu ya, dia nunggu, 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 ternyata malah apa? Makin lama makin turun, turun, turun. Jadi makin posisinya makin minus, minus, minus kayak begitu, ya. Nah, ini main scalping yang salah, ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya makin minus, minus, minus karena ternyata dia masuk posisinya apa? Melawan tren, ya. Ketika trennya sebenarnya turun, dia ambil posisi buy gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah kan kita mainnya kecil-kecil, Pak. Ngapain kita pikirin tren kayak begitu? Ya, ini yang banyak sekali pemula nggak mengetahui ya. Sekalipun mainnya scalping, sekalipun mainnya kecil-kecil, tetap yang namanya tren itu kita perlu tahu. Ya, nah kita coba lihat dulu ya. Kira-kira bagaimana untuk bermain scalping yang profitable? Saya akan perlihatkan dulu ya syarat-syaratnya sebentar. Share. Nah, ada pertanyaan ini, maaf, ketika Kalvik masuk pasar, apakah bisa kita ambil profit? Ya, memang scalping biasanya ketika kita masuk pasar terus ada dapat profit, ya kita ambil profitnya. Tapi kita perlu lihat juga ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ambil profit gitu ya, ternyata peluangnya sebenarnya masih besar gitu ya, karena sebenarnya masuknya sesuai dengan trennya, ya sayang banget gitu loh. Kita ngambil, baik, ambil profitnya totalnya masih naik, 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 naik gitu kan, sayang gitu. Begitu ngambil posisi buy, terus harga turun, 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 rugi gitu, ditahan-tahan kan, sayang, sayang banget gitu, malah untungnya sedikit, ruginya makin besar kayak begitu. Nah, jadi bagaimana kita untuk main scalping yang profitable ya, yang bisa menguntungkan? Pertama-tama ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum trading kita harus apa? Ketahui dulu tren dan koreksi ya. Nah, ini bisa kita lihat buat catatan ya Bapak dan Ibu sekalian, dipakai time frame H4. Jadi untuk kita tahu trennya, kita lihat dulu time frame H4. Begitu kita lihat time frame H4, oh ini sebenarnya trennya naik gitu ya. Nah, ketika kita lihat di time frame H1, M30 sedang turun ya, berarti itu namanya apa? Namanya koreksi turun, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, artinya apa? Jangan kita malah ambil sell, kita lihat di H4 trennya naik gitu ya, tapi karena ngelihat di H1 lagi turun ya, kita terus ngambilnya sell, jangan. Nah, ini yang banyak salah gitu ya, ketika mau ngambil posisi, saya lihat ini lagi turun nih, saya ambil sell gitu ya, tapi nggak ngelihat di time frame H4-nya gitu kalau trennya naik. Begitu ngambil sell, iya sih turun sedikit gitu ya, profit gitu ya, tapi profitnya baru kecil banget gitu, belum mau diambil gitu ya. Habis itu kemudian berbalik, kemudian naik, 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 dan naik kayak begitu karena trennya naik ya. Jadi penting sekali untuk lihat dulu time frame H4 ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ketahui tren dan koreksinya ya, untuk ambil posisi. Jadi jangan karena scalping ambil profitnya kecil gitu, pas koreksi kecil malah kita trading ya.
Ya kalau misalnya kita pas ambil dikoreksi lagi profit gitu, ya namanya itu karena apa koreksinya memang bergerak besar gitu ya. Tetap harus perhatikan mengenai apa trennya ya. Jadi selalu lihat dulu ya Bapak dan Ibu sekalian di time frame H4 ya. Ada di sini yang belum tahu mengenai time frame H4 H1 gitu ya. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang belum tahu mengenai time frame tadi ya, Bapak bisa tulis di chat ya. Nanti akan kita bahas pas pembahasan MetaTrader ya. Eh, Tolong ditulis saja Bapak dan Ibu sekalian siapa yang belum tahu mengenai time frame biar kita jelasin nanti ya. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua setelah tahu tren dan koreksi yaitu analisa berdasarkan time frame ya. Ini yang saya katakan itu ya. Time frame yang menggambarkan tren harian. Ini perlu untuk antisipasi koreksinya ya. Jadi jangan hanya trading berdasarkan time frame yang kecil H1 ke bawah ya. Perlu lihat juga time frame H4-nya. Oke. Kemudian yang ini ketiga ya, kita perlu amankan psikologi trading. Bapak dan Ibu sekalian, kadang kalau dalam trading ini ya, musuh utama kita sebenarnya bukan dalam hal menganalisa sebenarnya ya, tapi dalam hal psikologi trading ya. Misalnya nih, karena Bapak nggak tahu arah tren dan koreksi ya, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian udah tepat nih ngambil posisi buy. Trennya udah bener ya, naik gitu ya. Nah, tapi karena nggak tahu bahwa trennya naik, ketika terjadi koreksi gitu ya. Nah, ini kalau psikologi tradingnya apa nggak mantep gitu ya. Ketika ngelihat koreksi, loh kok turun? Terus yang turun, loh kok turun gitu. Akhirnya apa? Ditutup posisi. Pas ditutup posisi, balik lagi naik kayak begitu. Kan sayang seperti itu kan ya. Nah, jadi yang ketiga ini amankan psikologi trading ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi caranya untuk tahu mengamankan psikologi trading ya ini lakukan yang ke satu dan kedua ini ya. Harus tahu mengenai tren dan koreksi ya. Dan pada saat harga Bapak dalam posisi seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian lagi sideways. Jadi harga di situ-situ aja. Terkadang kan harga ada tuh bergerak hanya di situ-situ aja, naik turun di situ-situ aja. Jadi nggak jelas banget naik banget atau turun banget gitu ya. Nah, kalau kita ukur, oh naiknya cuma di situ-situ aja ya, itu perlu kita ukur dari supportnya sama resistennya yang paling tinggi kita ukur berapa pips nih ya jaraknya. Nanti saya kasih tahu gimana ngelihatnya ya eh, apa mengenai jaraknya itu. Kalau ternyata jaraknya ini di bawah 30 pips, apalagi di bawah 20 pips gitu ya, lebih baik nggak usah masuk pasar ya. Karena pada dasarnya kita ambil probabilitanya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kira-kira oh range-nya 30, paling enggak kita ambil untuk ngambil peluang profitnya 50%-nya gitu loh, 15 pips seperti itu ya. Tapi kalau di bawah itu kan bisa aja pergerakannya ternyata kecil kayak begitu ya. Jadi lebih baik di bawah 20 sampai 30 pips range-nya ya, range pergerakannya antara naik turunnya gitu ya. Jangan ambil posisi ya, jangan masuk pasar. Nah, yang keempat, image-nya nih ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau scalping itu ambil posisi langsung. Ya, kebanyakan memang begitu ya. Ambil posisi langsung. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita misalnya lihat memang harganya lagi koreksi, kita lihat nih, pergerakan trennya naik.
tapi di time frame H1 M30 lagi turun, ya. Kan kita nggak ngambil posisi sell kan, kita mau ambil posisi buy atau beli, ya kan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada saat kita mau ambil posisi beli, ambilnya posisi beli di mana? Bukan saat itu langsung masuk pasar ambil posisi beli gitu, tapi apa? Pakai pending order. Jadi nggak ambil posisi langsung, pesan harga gitu loh, pesan harga di bawah. Saya mau ambil buy lah, tapi buy-nya di bawah, nggak sekarang. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya apa? Scalping itu tidak harus ambil posisi langsung, ya. Jadi jangan paksakan ambil posisi, ya kalau memang Bapak dan Ibu sekalian mau sabar gitu, oh ini trennya naik, tapi ini lagi turun. Sabar aja deh, nanti deh saya ambil posisi buy-nya gitu. Terus Bapak dan Ibu ngeliatin terus komputer, kayak begitu ya. Ngeliatin terus HP-nya. Nah, kan kadang bisa habis waktu di situ, kayak begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi baiknya apa? Ya, jangan ambil posisi langsung atau jangan terlalu lama menunggu gitu ya. Tapi apa? Ambil pending order ya. Setelah ambil pending order, ya udah kita bisa nanti untuk ninggalin ya setelah pasang stop loss taking profit tentunya ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian, nggak harus langsung masuk posisi. Kalau memang tidak tepat ya, tapi kita bisa dengan pending order. Nah, kemudian yang kelima ini, nah itu kan tadi setelah ambil pending order gitu ya, nggak ambil posisi langsung, gunakan apa? Stop loss dan taking profit ya. Ini manajemen resikonya ya. Kenapa sih perlu manajemen resiko ini pasang stop loss dan taking profit? Supaya kita membatasi misalnya terjadi pergerakan harga lagi berbalik, loss gitu. Kita batasi apa? Kerugian kita ya begitu ya. Misalnya ya modal 10.000 dolar ya, pasang lotnya 0,3 ya kan. Biasanya kan kalau pemain scalping, saya mau ambil sedikit deh, tapi lotnya saya gandain, saya perbesar supaya apa? Supaya dapat cuannya berkali-kali lipat gitu kan. Kalau 0,3 lot berarti apa? Berarti 3 kali lipat gitu kan ya. Misalnya ini ya. Nah, ini misalnya stop loss 75 pips, kalau taking profit 75 pips kali 3 kan profitnya 225 dolar gitu ya. Nah, tapi kalau stop loss misalnya pasang 75 gitu ya. Terus lotnya kan 0,3 berarti kali 3 sama dengan 225 dolar loss-nya gitu ya. Itu sama dengan kita lihat 2,25% kerugiannya. Jadi kita batasi kerugiannya nggak sampai berlipat-lipat, keseret-seret kayak begitu ya. Karena kita pasang stop loss, kita membatasi saat itu ruginya cuma 2,25% gitu ya. Kalau dari 10.000 dolar gitu ya. Ya kan 225 dolar dibagi 10.000 dolar kan sama dengan apa? 2,25%. Ya. Jadi itu ya Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu perhatikan masalah ini sebelum kita melakukan trading. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tentukan dulu trennya ya, tren koreksi. Ya, kemudian eh, berdasarkan apa? Time frame H4 gitu ya. Kalau terjadi koreksi, ya kita bisa apa? Ambil pending order ya, nggak ambil posisi langsung ya. Ketika terjadi koreksi, ambil pending order ya. Baru gunakan stop loss dan taking profit ya. Nah, kita coba bahas di MetaTrader. Sebelum kita ke MetaTrader, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang menanyakan tips-tips ini nggak? Langkah-langkah sebelum trading, kita melakukan scalping. Ada yang Mungkin Pak bertanya? Benyamin nih Pak. Oke, Mm. Pak Benyamin dari NTT. Oh iya ya, silakan Pak Benyamin. Mungkin bisa dibuka dulu, bisa di unmute gitu, Pak. Kira-kira menanyakan apa, Pak?
Kayaknya belum connect ke audionya, Pak. Coba saya konfirmasi dari chat ya, Pak. Itu mungkin masalah apa internet kali ya. Bagaimana Pak Binyamin? Ada yang ditanyakan mungkin dari tips-tipsnya ini dulu sebelum kita masuk ke MetaTrader? Ini udah unmute atau belum ya? Oh udah, tapi nggak kedengeran ya suaranya. Bagaimana Pak Binyamin? Atau mungkin kalau agak kesulitan, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, Pak Binyamin. Ada bagian tulisan chat itu ya mungkin di bagian atas layar Bapak atau di bawah. Bapak ketik aja mungkin di situ pertanyaannya ya Pak ya, di bagian chat itu ya. Karena nggak keluar-keluar juga nih suaranya. Oke. Oh, suara nggak kedengeran. Iya, belum connect audio, Pak. Ini Iya, saya ya udah. mungkin masalah apa internet di sana kali ya. Kami juga nggak mendengar suara Pak Benyamin. Mungkin dicoba lagi Pak, keluar terus kemudian masuk lagi Pak. Nanti hostnya akan add Bapak lagi. Mungkin masalahnya di situ Pak. Oke, kalau gitu kita ke Pak Hadi Supriyanto. Saya memang bingung Pak, analis antara koreksi atau balik arah. Mungkin antara koreksi dan tren ya, atau juga balik arah. Oke, kita akan bahas Pak di MetaTrader ya. Kita masuk ke MetaTrader. Saya stop dulu. Oke, sebentar. Bentar ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini dia. Bentar ya. Ya, oke, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak siapa ya tadi? Pak siapa menanyakan? Pak Hadi ya. Pak Hadi menanyakan terkadang bingung dengan koreksi atau balik arah. Ya, kita lihat, kita bahas di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kelihatan tren naik ya. Terus ini kemudian berbalik arah ya. Ini berbalik arah, bukan sekedar koreksi. Kalau ini naik, ya, di sini ada, di sini ada grafik naik. Kemudian ini yang namanya koreksi, ya. Kemudian ini naik lagi, ini yang namanya koreksi, ya. Kemudian ini naik lagi, ini namanya koreksi, dan ini naik lagi. Nah, kemudian ini apa? Ini yang namanya balik arah, Pak. Reversal, ya. Nah, setelah reversal, tadi kan trennya naik. Ini nah, ya, kemudian ini naik, kemudian turun. Nah, gimana kita tahu kalau ini masih naik, ya, terus ini ada turunnya, ini hanya koreksi, sementara di sini akhirnya kita tahu ini reversal, bagaimana tahunya? Nah, ini kita lihat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita mulai ini. Ya, pada saat pergerakan grafik ini kan ini ada posisi tertinggi dan terendah ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ketika ini harga lagi naik ya, kemudian terjadi koreksi ya, koreksinya kan namanya koreksi turun ya.
kemudian ini kembali naik. Nah, kita lihat naiknya ini naiknya ini bakal lewatin ini nggak? Posisi tertinggi sebelumnya. Ya, ini. Ini yang namanya break of structure ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang disebut break of structure. Tembus gitu ya. Nah, ketika dia tembus ya berarti ini masih menunjukkan apa? Tren naik ya. Kemudian pada saat ini naik, kemudian berbalik koreksi turun. Nah, turunnya kira-kira sampai di sini enggak? Ya, sampai posisi terendah ini enggak? Enggak tuh, ya. Sampai di sini enggak? Kita bisa tetapin ini. Jadi pada saat kita dapetin posisi begini, Pak, naik, kemudian turun, kita buat aja garis horizontal ini, Pak. Ya, dari ini nih, garis horizontal ini, taruh di posisi tertinggi, taruh posisi terendah, lihat dia nembus kemana? Kalau masih nembus ke atas, ya berarti apa? Berarti masih dalam tren naik, kayak begitu, ya. Ketika dalam tren naik, kemudian terus turun, ya, sejauh tidak melewati posisi terendah ini, ya, Pak, itu berarti apa? Turunnya itu masih disebut koreksi, ya. Jadi bukan berbalik jadi tren turun, enggak, tapi masih koreksi. Kenapa? Karena belum melewati posisi terendah yang sebelumnya, ya. Kemudian ketika naik lagi kita perlu buat lagi ini. Oh, ini kan ada posisi naik, kemudian koreksi turun, berarti kita pasang batasnya di sini nih, batas naiknya nih. Kalau lewatin ini, berarti dia masih lanjut naik. Kemudian apa yang terjadi? Break of structure lagi, ya, berbalik lagi nembus lagi, ya, berarti apa, trennya masih naik nih. Kemudian apa, kalau turun ini koreksi, ini masih koreksi nih, ya, koreksi. Kenapa belum sampai melewati ini posisi terendah ini, dan seterusnya ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, lewatin ini akhirnya apa, naik sampai sini, ya. Nah, begitu juga ini Bapak dan Ibu sekalian nih, lewatin posisi tertinggi ini, ya, masih naik dia. Nah, tapi ketika kita lihat ya, kemudian ini turun, ya, koreksi turun sampai sini. Kemudian apa? Lanjut turun. Terus lanjut turun. Sampai akhirnya apa? Melewati posisi terendah ini nih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, melewati posisi terendah ini. Itu disebut change of character kayak begitu, ya. Sehingga harga apa? Mulai bergerak turun. Nah, ketika kita melihat posisi ini di time frame H4, ya, dari naik kemudian tuh kelihatan, oh, change of character udah melewati posisi terendah ini nih. Jadi apa? Oh, lebih lebih ke arah apa? Untuk sell nih, jual kayak begitu kan, ya. Ngambil posisinya gitu ya. Nah, terus kemudian ini akhirnya berlanjut terus turun. Nah, kita coba lihat ini ya. Ya. Ini kan harga naik, berubah lagi nih, change of character lagi nih, Pak Hadi ya, dan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Artinya apa? Dari turun ini berubah lagi nih jadi naik. Sampai apa? Sampai nih datar lagi nih. Nah, kalau ini udah kelihatan datar lagi nih, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita taruh nih posisi tertinggi sini. Kelewat nggak? Kalau malah kelewat sini berarti turun lagi nih, gitu ya. Nah, ketika turun, ya, kita bisa ambil posisi jual, ya begitu ya. Kenapa? Karena udah melewati apa? Posisi terendah ini. Prediksinya kira-kira sampai mana? Oh, prediksinya kira-kira sampai sini nih, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai sini. Ya. Nah, misalnya kita udah ambil posisi jual gitu ya, kita bisa ambil posisi sell gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan H1 dia juga memang turun, ya
Kita ambil aja posisi sel berapa, misalnya ini kan potensinya kalau berdasarkan H4, kalau ke sini ya, dilihat dari posisi terendah ini ke posisi terendah ini, ya, berapa? Kita lihat nih. Ini caranya untuk tahu ya, pakai ini yang kayak tanda plus gitu ya, taruh di sini, kemudian taruh di sini. Kita mau ngukur range ya, Bapak dan Ibu sekalian, terus pencet. Pencet mouse kirinya ya. Nah, pas dipencet, nah kita dapat apa? 22 pips ya. Itu kan ada 2215 gitu ya. Bukan itu berarti apa? 200-an pips gitu ya. Nah, peluangnya mantep nih. 221 kayak begitu ya. Jadi apa? Ya udah tinggal di H1-nya kita mainkan, di M30-nya kita mainkan. Untuk apa? Arah ambil posisi sell kayak begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah kita tahu arah trennya gitu ya, oh berarti kita apa? Tahu bahwa kita akan nge-sell nih ya. Nah, kita ukur range-nya. Wah, kalau dari sini nih posisi terendah ini ke posisi terendah yang ini nih ya, totalnya ini kita pencet gitu ya, mouse-nya kita arahin ya, yang tanda crosshair kayak tanda plus itu, terus arahin ke sini. Setelah kita buat garis itu kan, oh 221,5 ya, itu kan ada 2215 poin gitu ya, maksudnya 221. Wah, peluangnya besar nih gitu ya. Ya, ngambil scalping bolak-balik berupa sell, sell, sell gitu, nantinya itu lebih mantap. Jadi bisa berkali-kali tuh ambil posisi sell, sell, sell. Pada saat apa? Kelihatan di H1 M30 lagi turun. Kalau lagi naik, ya jangan ambil posisi dulu. Kayak begitu. Ya, jangan ambil posisi dulu. Tapi pada saat kelihatan mulai turun lagi, sell lagi. Kayak begitu. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kan di gold ya. Coba kita eh, praktekkan, oh, turunnya malah lebih daripada itu ya. Coba kita praktekkan langsung di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat nih di time frame H4 ya. Ini kan kelihatan trennya naik terus ya. Sempat di sini koreksi turun, tapi terbatas di sini. Jadi nggak jadi apa namanya, change of karakter, nggak jadi balik nih ya. Akhirnya apa? Balik lagi naik trennya melewati posisi tertinggi ini kan. Kemudian ini juga terus turunnya nggak melebihi dari posisi terendah ini, terus naik. Nah, tapi pas di sini Bapak dan Ibu sekalian ya, kita lihat di sini. Ini gold ya. Kita lihat di sini, saya ilangin dulu yang garis-garis yang lainnya ya supaya nggak membingungkan. Oke, ini ya Bapak dan Ibu sekalian. eh kita pasang apa? Garis horizontal nih ya dari sini ya. Pasang garis horizontal. Kalau break di sini berarti apa? Masih terus naik. Ini kan sempat ada turun, tapi turunnya nggak melewatin sini kan ya. Ya, kita tinggal pasang ini aja dulu. Garis horizontal juga di sini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau ya apalagi ini posisi terendahnya ini sesuai ya dengan posisi tertinggi ini nih ya. Sama di situ, pas di sini mentok turun, di sini mentok turun, sini mentok turun, ya akhirnya keterobos juga di sini ya. Ini masih ada peluang untuk naik ya. Nah, kita bisa bikin seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini berapa pips ya? Kalau kita bikin pakai crosshair ini yang kayak tanda plus, kita tarik, kita perlu tahu dulu ya, berapa nih? Sekitar 108 ya. Nah, ini gede juga ya, tapi potensi yang kita tunggu adalah apa? Ini kalau melewati posisi ini. Kenapa?
karena ini masih apa? Masih trennya naik. Yang ditunggu adalah terobos ini apa enggak, ya? Atau malah berbalik nerobos ini, ya. Kalau berbalik nerobos ini berarti bisa saja ada perubahan, ya. Jadi kita kalau sekarang ini kan kita siap-siap masih untuk ambil posisi buy, ya, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau nanti lewatin ini, saya akan tetap ambil posisi beli. Kita lihat di time frame H1. Ya, kita lihat di time frame H1. Bentar. Oke, kita lihat di time frame H1 ya, Pak. Oke. Nah, di time frame H1 kita bisa lihat nih, harga nih pas lagi naik, ya. Ini kalau lewatin lagi ini ya, berarti apa? Kita bisa ambil posisi buy, ya. Ambil posisi beli. Ambil posisi beli berapa kira-kira maunya pakai ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, pakai Fibonacci nih ya. Fibonacci yang ini. Taruh dari sini, dari posisi tertinggi ini ke posisi terendah ini, ya. Jadi kalau nanti kira-kira naik, ambil buy kemana? Ke sini nih, Bapak dan Ibu sekalian ya, ke level sini, ya. Atau ke posisi setengahnya dari M30 ini, ya. Nah, di sini. Jadi ambil posisi apa? Jangan ambil posisi langsung ke sini gitu ya. Ambil posisi yang terdekatnya aja. Ambil posisi buy, arah targetnya ke sini nih, sebentar lagi nih, ya. Ambil posisi sini, ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau nanti akhirnya ngelewatin posisi tertinggi ini, ya, dia kan sudah ngelewatin posisi 76,4 ini Fibonacci. Lewatin posisi tertinggi ini, kita bisa ambil posisi apa? Beli. Arah targetnya ke sini, ke 2050. Jadi ambil posisi beli di berapa? Di 2048. Ini kan posisi tertingginya ya. Di 2048. Jadi pas break posisi tertinggi ini, wah ini nih ngelewatin ini. Kejar arah target apa? 2050. Bisa 2 pips. Scalping kan ya. Ya. Jadi bisa seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ambil posisi beli atau sell sesuai dengan posisi tertinggi ataupun terendah yang sebelumnya. Gitu ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian ada yang nanya? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Pak Benyamin tadi ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Hadi di kolom komentar, di kolom chat. Menerobosnya apakah kita tunggu pembentukan candle baru yang terbentuk Pak? Menerobosnya apakah kita tunggu pembentukan candle baru yang terbentuk? Ya, tergantung ya Pak ya. Jadi kayak misalnya ini ya Pak, kita udah tentukan ini Fibonacci seperti ini. Kita lihat arah pergerakannya ya hampir persis di Fibonacci-nya seperti ini ya. Ini kemudian sempat tembus dikit gitu ya. Kemudian apa? Berbalik arah sini ya. Nah, kan trennya masih tren naik ya, Bapak dan Ibu sekalian dilihat dari apa? H1, H4 gitu ya. Nih, ya. Di H1, H4 gitu ya. Memang kalau nerobos ini itu lebih gede lagi gitu ya. Tapi kan kita mau main scalping, kita manfaatkan yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya Bapak dan Ibu sekalian, ini lewatin ini ya, ngelewatin Fibonacci 76 ini
dan ngelewatin posisi tertinggi ini di 2048, potensi dia untuk apa? Ke arah sini 2050. Berarti apa? Ini 2050,64. Berarti apa? Kita bisa dapetin apa? 1 sampai 2,00 ya. Satu dolar per troy ounce, 1-2 dolar per troy ounce gitu ya. Yang kita dapatkan bisa sampai 10 sampai 20 dolar kalau mainnya 0,1 lot ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ini nih, ini tinggal ditunggu ya. Ketika ini nanti lewatin ini 76,4 ya, dan lewatin posisi tertinggi ini, jadi kalau lewatin posisi tertinggi ini kan namanya apa? Break gitu kan ya. Arah targetnya nih ke posisi tertinggi ini ya. Nah, kan kalau 2,00 itu kan berarti kita main scalping kan gold gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalnya posisi pas nembus lewatin ini berarti kan nembus 1, 2, 3, 4 ya kan Pak. Nah, Bapak tinggal lihat lagi ini time frame M30. Bapak lihat di M15, misalnya M30 belum lepas, kan pertanyaan Bapak apakah nunggu lepas dulu gitu ya grafiknya dari sini, ya Bapak bisa lihat time frame yang lebih kecil lagi, kan kita mau main scalping ya. Kalau nanti akhirnya di time frame M15 ya Pak Hadi, ternyata nanti akhirnya melewati posisi tertinggi ini. Di M30 belum nih, masih nyangkut di sini grafiknya. Tapi di M15 ya udah muncul grafik baru, terus lanjut naik gitu kan ya. Nah, ada potensi dia untuk ke posisi ini sebelum ke Fibo 161,8 ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya bisa ambil posisi, oh ya M15 sudah lewat nih. Maksudnya sudah grafik baru dan sudah melewati ini. Di M30 memang belum, tapi karena M15 sudah, ambil posisinya. Gitu. Yang penting apa? Kan sesuai tren gitu ya. Trennya lagi arah naik gitu. Tapi ini udah lewatin ini di M15, ya kita bisa ambil apa? Posisi beli gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, seperti itu ya. Mungkin selain Pak Hadi ada lagi yang menanyakan. Mungkin Pak Hadi sudah jelas atau mungkin ada yang ditanya lagi, Pak? Oh ya, paham Pak. Ya, selama ini saya salah. Oh ya, Pak. Ya, nanti tinggal dilatih lagi, Pak ya. Tetap selalu gunakan dulu H4, kemudian baru H1, M30, M15. Nah, kenapa maksudnya gunakan M1, M30, M15? Kan kita mau main scalping yang kecil gitu kan ya. Terkadang di H1, M30 ini belum lepas gitu loh. Dari misalnya batas break gitu ya. Tapi breaknya ini masih nyangkut. Ibaratnya kalau apa kita mau menggapai sesuatu gitu dari entah pagar atau apa kan cuma tangan kita yang keluar gitu ya. Nah, tapi mungkin di M15 gitu ya udah bodinya juga udah ada di situ, udah di luar gitu, bukan hanya tangannya gitu, bukan hanya posisi tertingginya aja gitu ya. Nah, disitulah kita bisa ambil posisi beli. Tapi kalau masih nyangkut-nyangkut gitu ya, lihat M30, H1 masih nyangkut, M15-nya juga masih nyangkut pada saat terjadi break-nya itu belum lepas banget gitu ya, belum di luarnya garis batas yang di break itu, ya berarti apa? Ya tahan diri dulu gitu, nunggu apa? Candle berikutnya di M15 berikutnya, seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin ada yang menanyakan lagi yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, ini gold ya masih trennya naik. Kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti ada trading gold, ya kalau lewatin 2050 ya, 2051 ada potensi besar. Arah terdekatnya aja 2054 ke 2057 ya. Tapi kalau nanti ini sedikit aja yang kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian main scalping gitu ya, lihat di M15 nih ya, udah lewatin posisi tertinggi ini nih, 2048 gitu ya, 2048 berapa tuh?
0,71, berarti anggaplah 2049 ya, nge-buy arah target ke 2050, main scalping kecil kayak gitu ya. Oke, ada mungkin yang lain yang menanyakan? Jadi untuk trading menggunakan teknik scalping ini patokannya kita lihat analisa tren di time frame H4 ya Pak, dan buka posisinya di time frame yang lebih kecil. Ya, betul. Luka di kalau main scalping itu kita tetap perlu tahu time frame-nya ya, di time frame yang besar. Nah, kita bisa ambil posisi di time frame yang kecil H1, M30, M15 ya. Tapi kalau kelihatan M30, H1 mungkin kelihatannya masih nyangkut saat terjadi break ya, ketika kita melihat tadi yang break of structure, oh ngelewatin posisi tertinggi, oh ngelewatin posisi terendah sebelumnya. Nah, kalau masih kelihatannya pas break masih nyangkut di situ, ya kita lihat M15-nya udah nggak nyangkut gitu ya, udah benar-benar di luar. Nah, udah ambil posisi di situ di M15-nya. Ya begitu. Oke. Oh, ya ini Pak Nazliam Syah. Saya belum mengerti sedikit pun karena pemula banget. Iya Pak, memang kalau misalnya pemula banget ya Pak ya, nggak bisa cuma sekali dua kali. Nah, untungnya di sini ada videonya. Begitu kita selesai nanti ini ada videonya. Nanti Bapak bisa lihat lihat terlebih dahulu ya, lihat lagi gitu ya. Terutama tadi yang contoh-contoh mengenai break of structure itu ya, untuk mengetahui ini tren masih lanjut ataukah ini hanya koreksi ataukah ini sudah mulai berubah arah dari tren naik jadi tren turun gitu, terjadi reversal. Nah, itu yang perlu Bapak ketahui terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita nanti mau ngambil posisi scalpingnya itu bukan asal-asalan, tapi sesuai dengan trennya gitu ya. Tapi ngambil posisinya dipakai di time frame yang kecil, kita prediksi sesuai dengan time frame yang besar di H4 ya. Mungkin Bapak belum ngerti mengenai time frame juga kali ya, Pak Nadiansa. Kalau kayak begitu ada juga video kami. Oh, nanti bisa kirim videonya ya biar kami paham soalnya pemula. Oh ya Pak, di Java Global Future ini ya ada video-videonya mengenai time frame, mengenai break of structure kayak begitu ya, mengenai Fibonacci kayak begitu, itu bisa dilihat semuanya. Tapi jangan lupa juga ya Pak, klik like dan subscribe gitu ya. Juga klik loncengnya ya supaya dapat update-update video terbaru Pak. Buat Bapak pelajari gitu ya. Banyak sekali apa yang bisa membantu Bapak gitu ya, untuk ya Bapak ya tadinya pemula gitu akhirnya bisa melakukan trading gitu, karena ada juga cara-cara sederhana yang video mengenai cara-cara yang sederhana untuk melakukan trading seperti itu ya. Oke Pak, nanti minta dikirimkan sama yang mengundang Bapak ya nanti Pak, setelah apa, setelah dirilis video ini, apa setelah acara ini selesai kemudian dirilis nanti bisa minta ya. Oke, mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Modal minimal berapa? Kalau tadi saya sih ada contoh ya, tergantung ya Pak. Kalau modalnya lebih besar, kayak tadi saya contohkan 10.000, resikonya jadi lebih kecil gitu ya, sekitar 2,3 dua berapa persen kayak begitu kan ya. Tapi kalau misalnya apa, modalnya lebih kecil lagi gitu, itu berarti Bapak tradingnya jangan seperti tadi ya, contohnya tadi 0,3 lot. Scalping itu kan biasanya orang masuk pasar tapi lotnya itu digedein, digandain gitu ya. Artinya masuk pasarnya tadi harusnya biasanya 0,1 lot, dipasang 0,3 lot. Nah, kalau misalnya modalnya Bapak ya nggak besar seperti tadi contohnya 10.000, ya lotnya dikecilin aja 0,1 lot ya. Paling nggak untuk amannya ya Pak ya. Ini untuk amannya ya. Paling nggak kalau misalnya Bapak bisa masuk $1.000 gitu ya, itu berarti ketahanannya 1.000 pips gitu ya.
Nah, kalau misalnya $2.000, ketahanannya 2.000 pips, padahal pergerakan kan berapa ratus kayak begitu ya. Ini kalau ketahanan modal kita besar, ini termasuk mengamankan psikologi trading kita. Karena kan tadi saya bilang juga ya, salah satu tipsnya itu adalah psikologi trading kita ya. Itu harus benar-benar nyaman. Kalau kita trading merasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena apa? Ya kita lihat dari modal kita resikonya kecil ya. Kemudian juga nggak terlalu khawatir mengenai masalah tahanan dana. Kalau misalnya harga dibiarin apa, pokoknya asal sesuai tren, mau koreksinya seberapa gitu, ya kita tenang aja kayak begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nggak kerasa nih, waktu sudah hampir habis. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di YouTube kami ya, YouTube channel kami. Atau mungkin ada pertanyaan terakhir nih ya Pak, satu lagi dari Bapak Naziansyah tadi nih. Bisa nggak scalping bareng pakai joki gitu? Nggak bisa ya Pak? Oh, nggak bisa Pak ya. Istilahnya kita apa? Trading kita biasanya hanya kasih update-update pergerakan harga gitu. Itu nanti bisa Bapak lihat di media sosial kami di Telegram kayak apa. Kira-kira arah pergerakannya kemana? Itu sangat terbantu sekali ya. Oh, gold saat ini mau kemana? Oh, pound sterling saat ini mau kemana? Itu kebantu sekali Pak. Ya, Bapak bisa lihat di situ. Nanti itu akan membantu trading Bapak. Oke. Oke, karena waktu kita udah habis untuk webinar formula hari ini, terima kasih Pak Lindu udah jelasin materi tentang strategi Terima kasih trading kembali. menggunakan teknik scalping, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Jadi tadi kalau misalkan Bapak Ibu masih ada yang pemula banget dan belum ngerti trading, bisa join lagi di minggu depan hari Jumat, setiap hari Jumat jam 4 sore webinar formula. Dan kita juga masih ada event lain seperti live trading setiap hari Selasa jam 8 malam, itu live trading sesi Amerika. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join juga ada private coaching dan layanan support market update signal setiap hari di grup Telegram. Nah, Bapak Ibu juga bisa nonton nih video edukasi trading forex, gold, oil, Nasdaq untuk pemula sampai expert di Java Global Futures, di YouTube channel, dan juga ada Instagramnya nih di Java Futures, dan juga ada TikTok kami Java Futures Official. Oke, terima kasih semuanya, dan terus semangat semua tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepet, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.